Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Broyon Education. Baik teman-teman, untuk pembahasan di video kali ini adalah kita akan membahas tentang tes kepribadian EPPS ataupun salah satu tes psikotes yang sering muncul pada tes psikotes masuk kerja. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh dari lembar jawaban tes EPPS atau tes kepribadian EPPS. Sebelum saya jelaskan cara pengerjaannya dan soal-soalnya seperti apa, saya ingin menjelaskan dahulu biar teman-teman juga tahu bahwa EPPS itu apa sih. Nah, tes EPPS adalah kepanjangan dari Edward Personality Preference Schedule. Jadi tes ini merupakan tes kepribadian ataupun tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian seseorang. Tes ini biasanya digunakan oleh HRD ataupun pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan besar yang akan merekrut karyawan di perusahaan mereka. Jadi EPPS ini umumnya dikategorikan sebagai power test ataupun tes yang tidak dibatasi waktu dalam pengerjaannya. Jadi teman-teman nanti ketika menghadapi atau menemui tes kepribadian seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir kehabisan waktu ataupun kehabisan tidak bisa mengerjakan semuanya. Dalam proses tes ini, teman-teman diberikan waktu sebebas-bebasnya sampai memang teman-teman nanti bisa mengerjakan semuanya. Soalnya nanti ada seperti yang bisa kita lihat ini, ada 225. Jadi dari nomor 1 sampai 225 teman-teman nanti harus bisa mengerjakannya semua. Semua item tidak boleh terlewat, karena nanti kalau terlewat ada yang namanya penghitungan skor untuk di sini. Nah, nanti ketika ada salah satu terlewat nanti tidak bisa objektif penilaiannya nanti. Nah, tujuannya apa sih untuk tes EPPS ini? Tujuannya adalah untuk mengungkap 15 needs yang ada pada diri seseorang. Jadi dari 225 pernyataan ini nanti menggambarkan kepribadian dari teman-teman. Pilihlah yang menurut teman-teman ada pada diri teman-teman, misal A atau B gitu. Kalau pernyataan A adalah sesuai dengan kondisi teman-teman atau sifat teman-teman, teman-teman harus pilih A. Tapi kalau yang cocok ataupun yang sama dengan kepribadian teman-teman B, maka harus dipilih B. Jadi tidak boleh asal milih ataupun tidak boleh berbohong. Ini demi kepribadian teman-teman yang dapat dinilai ataupun dapat di scoring oleh HRD ataupun tim recruiter. Jadi tujuan dari mendeteksi ataupun mengerjakan, jadi tujuan dari teman-teman harus konsisten dalam 15 pasang pernyataan adalah agar teman-teman bisa diketahui konsistensinya. Bisa kita lihat di lembar jawaban ini, di paling bawah ada kotak-kotak kosong sebanyak 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Nah, 15 ini nanti tiap barisnya teman-teman ini harus ada dua jawaban ataupun dua soal yang jawabannya sama. Misal nomor 1 itu nanti A, kemudian nomor 151 nanti A. Nanti HRD ataupun penilai bisa men-scoring bahwa oh ya, baris pertama teman-teman bisa mengerjakan secara konsisten, terus nanti di sini dicontreng, berarti artinya lolos di baris pertama dalam tahap ataupun dalam uji konsistensinya. Kemudian di baris kedua, ketiga sampai ke baris 15 ini teman-teman nanti diharapkan ada pasangan-pasangan soal di atas, di bawah, dan di tengah itu bisa sama. Jadi nanti HRD bisa mencontoh semuanya.
Nah, standarnya adalah untuk bisa lolos secara perfect itu adalah 14 pasang soal. Namun standar paling minimal adalah 9. Ketika nanti ada teman-teman bisa mengisi ataupun dari jawaban teman-teman yang pilih di sini ada 9 pasang dari 225 pasang soal ini, ada 9 pasang yang sama, maka teman-teman sudah pada batas minimal lolos. Tapi untuk maksimal harus semuanya ataupun 14 pun itu sudah maksimal. Teman-teman nanti bisa simak lebih detail ataupun lebih lanjut tentang tips and tricksnya untuk bisa konsisten dalam pengerjaan yang pasangan yang sama ini. Nanti akan saya kasih tahu atau beritahu dan bahas lebih lanjut mengenai nomor-nomor mana yang harus sama dari baris ini sampai baris ke-15 yang harus sama mana. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Baik, sebelum membahas lebih lanjut tentang cara pengerjaannya, kemudian tips scoring tinggi ataupun tips lolos di batas maksimal, teman-teman perlu tahu juga saya berikan referensi ataupun berikan gambaran. Ini bisa saja sama seperti yang akan teman-teman nanti kerjakan. Soalnya ini ada 225 pernyataan. Nah, di sini adalah contohnya seperti ini. Pernyataan-pernyataannya dari nomor 1. Dari nomor 1 ini sampai nanti nomor 225. Ini tebel ya, ada berapa lembar sampai nanti 225. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pernyataan-pernyataan yang akan muncul ataupun yang akan teman-teman hadapi nanti ataupun akan teman-teman kerjakan nanti. Bisa kita lihat di sini. Contohnya adalah nomor 1, ada pernyataan, saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan, ataupun pernyataan selanjutnya B, saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Jadi di contoh nomor 1 ini teman-teman dari pernyataan A dan B, teman-teman lebih condong ke pilihan atau pernyataan yang mana. Nanti teman-teman pilih salah satu dari A atau B. Nanti teman-teman tinggal lingkari di lembar jawaban A atau B. Kemudian nomor 2 itu contohnya adalah saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenal berbagai masalah yang menarik perhatian saya. Atau pernyataan B adalah saya ingin menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Artinya dari 2 pernyataan ini pilih salah satu yang menurut teman-teman seperti sifat teman-teman atau seperti kondisi ataupun sifat yang ada pada diri teman-teman. Ini nanti terserah, karena tidak ada jawaban yang benar dalam pernyataan ataupun dalam tes di pernyataan tes kepribadian. Di dalam tes kepribadian APPS ini sebanyak 225 soal ini, pernyataan A dan B itu tidak ada yang benar. Semua tergantung dari apa yang menurut teman-teman cocok dengan diri teman-teman. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 225 itu teman-teman pilihlah yang sesuai dengan kondisi ataupun sifat teman-teman. Tidak ada jawaban yang salah. Maka dari itu biasanya recruiter ataupun HRD memberikan waktu yang panjang ataupun tidak ada batasan waktu, karena untuk bisa memahami ataupun mengerjakan semuanya harus dengan seksama agar bisa diketahui bahwa kepribadian teman-teman itu nanti bisa dinilai ataupun di-scoring oleh tim recruiter. Jadi HRD ataupun recruiter bisa menilai apakah teman-teman cocok di posisi yang teman-teman lamar ataupun tidak. Tapi balik lagi bahwa dari tes pernyataan ataupun tes APPS ini kita bisa mengakali ataupun bocoran-bocoran ataupun trik biar lolos gimana. Oke, ini adalah contoh dari soalnya. Kita lanjut lagi di
contoh ataupun di contoh lembar jawaban kita bahas di situ. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke contoh lembar jawaban dari tes EBPS ini. Teman-teman bisa lihat di sini seperti yang di contoh soal pernyataannya. Di sini nomor 1 ada A dan B. Nanti dari pernyataan yang teman-teman pilih di soal tadi, teman-teman ketika memilih pernyataan A maka dilingkari ini A, kemudian dilingkari kalau misal pernyataan B, lingkari B-nya. Itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada nomor, nama, jenis kelamin dan umur. Nanti dia isi semua di atas. Kemudian di sini kalau di paling bawah 15 kotak kosong ini adalah untuk mengetahui konsistensi teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita tahu atau perlu kita bahas dulu adalah lembar jawaban yang ada di sebelah kanan ini. Teman-teman perlu tahu juga apa itu sifat-sifatnya dari atas sampai bawah. Kita bahas satu-satu. ACH ini adalah achievement. Achievement itu kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian ada yang kedua, deference. Deference itu kebutuhan untuk mengikuti ataupun bergabung dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah order. Order itu kebutuhan untuk terorganisir dan rapi. Kemudian yang keempat adalah exhibition, kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian. Kemudian yang kelima adalah autonomy. Autonomy adalah kebutuhan untuk bebas dari tanggung jawab dan kewajiban. Kemudian yang keenam adalah affiliation. Affiliation adalah kebutuhan untuk berteman. Yang ketujuh adalah interception. Interception adalah kebutuhan untuk menganalisis orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah succurrence. Succurrence adalah kebutuhan untuk menerima dukungan dan pertolongan dari orang lain. Kemudian yang kesembilan adalah dominance. Dominance itu adalah kebutuhan untuk memimpin ataupun mendominasi suatu kelompok. Kemudian yang ke-10 adalah abasement. Abasement itu adalah kebutuhan untuk mengakui dan menerima kesalahan. Kemudian yang ke-11 adalah nurturance. Nurturance adalah kebutuhan untuk membantu maupun menunjukkan afeksi pada orang lain. Yang ke-12 adalah change. Change adalah kebutuhan untuk perubahan dalam kehidupan. Yang ke-13 adalah endurance. Endurance ini adalah kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dan bertahan. Kemudian yang ke-14 adalah heterosexuality, kebutuhan untuk menjadi menarik bagi lawan jenis. Kemudian yang terakhir adalah aggression, yaitu kebutuhan untuk mengungkap isi pikiran dan kritis terhadap orang lain. Jadi dari 225 soal ataupun pernyataan yang teman-teman nanti kerjaan, teman-teman bisa digambarkan oleh recruiter bisa memenuhi dari 15 sifat ini. 15 sifat yang dijabarkan dari lembar soal ataupun lembar jawaban tes EBPS ini. Oke, tips and trick cara mengerjakan soal tes kepribadian EBPS ini sudah saya kasih tahu di awal bahwa ada beberapa soal ataupun beberapa pasang soal yang harus sama dari nomor 1 sampai 225. Kita akan bahas dari yang pertama, dari baris yang pertama, soal-soal mana saja yang harus sama. Nanti teman-teman perlu ingat ataupun perlu dipahami biar nanti tidak lupa ketika akan menghadapi tes EBPS ini. Jadi sudah terbiasa, teman-teman tidak ragu ataupun tidak bingung. Begitu. Jadi baris yang pertama nanti teman-teman harus perhatikan pada nomor 1. Nomor 1 ini teman-teman nomor 1, kemudian pasangannya adalah nomor berapa? Pasangannya adalah nomor 151. Ini adalah nomor-nomor yang harus sama. Misal teman-teman di sini nomor 1A, maka di 151 teman-teman harus isi A juga atau pilih A. Nanti di sini dari ART atau recruiter bisa menilai atau men-scoring bahwa teman-teman konsisten di baris pertama. Nanti di sini bisa dicentang
artinya teman-teman konsisten. Kemudian baris kedua nomor berapa? Nomor 7. Sama nomor apa? Nomor 157. Kemudian selanjutnya adalah nomor 13. Sama apa? Sama nomor 163. Kemudian nomor 19. Sama nomor berapa? 169. Kemudian nomor 25 dengan nomor berapa? 175. Oke, biar berbeda saya akan ganti warnanya. Untuk baris ke-6, baris ke-6 teman-teman harus perhatikan di nomor 26. Sama nomor berapa? Nomor 101. Kemudian berapa? Nomor 32 dengan nomor berapa? 107. Nomor 38 dengan nomor 113. Nomor 44 dengan nomor 119, dan nomor 50 dengan nomor 125. Untuk baris yang ke-11, baris yang ini dari nomor 51, saya akan ganti warnanya biar jelas, nanti teman-teman bisa membedakan dengan seksama ataupun dengan baik. Jadi di nomor 51 adalah nomor 51 dengan nomor 201. Kemudian nomor 57 dengan 207. Nomor 63 dengan 213. Nomor 69 dengan 219. Dan baris terakhir adalah di nomor 75 dengan 225. Nah, bisa lihat di sini, bisa kita lihat bersama-sama bahwa ada membentuk pola. Jadi bocoran dalam pengerjaan tes PPS ini telah membentuk pola nomor-nomor berapa saja yang harus sama, 15 pasangan yang harus sama untuk bisa lolos dalam tes PPS ini. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi nomor-nomor ini. Kenapa saya di sini tandakan dengan warna yang berbeda, agar teman-teman juga dengan seksama bisa mengingatnya ataupun memahaminya. Kita bisa tarik garis biar membentuk pola yang teratur. Baik, begini. Oke, kemudian yang baris yang selanjutnya adalah seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengidentifikasi pola-pola angka-angka berapa saja yang harus sama. Nah, dari pola-pola ini teman-teman bisa mengidentifikasi pasangan-pasangan yang harus sama. Kita bahas lagi lebih jauh untuk teman-teman juga lebih tahu dan lebih paham serta lebih lihai lagi untuk mengerjakan dari 225 pernyataan yang harusnya kita bekerjakan dengan waktu yang lama atau agak lama. Ketika kita tahu pola ini ataupun teman-teman tahu pola ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan lebih cepat ataupun lebih efisien tanpa mengurangi skor minimum atau tanpa mengurangi batas minimum yang kurang gitu. Jadi dengan kita tahu pasangan-pasangan nomor ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan leluasa, tidak takut nanti tidak lolos. Karena ketika pasangan-pasangan nomor ini teman-teman konsisten semua, sama semua, teman-teman bisa dikatakan lolos. Karena untuk yang di sini untuk penjabaran sifatnya nanti tergantung dari kepribadian yang cocok dengan teman-teman. Tidak ada jawaban ataupun tidak ada pernyataan yang benar. Tidak ada yang benar ataupun yang salah, maksudnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah mengetahui kunci ataupun cara pengerjaannya, kunci pengerjaannya, teman-teman bisa mengerjakan dengan leluasa. Jadi dalam pola ini artinya adalah nomor 1 harus sama dengan nomor 51. Nanti dari HRD bisa men-scoring atau menilai bahwa baris pertama teman-teman itu konsisten. Nanti dicentang atau dikasih tanda
sama HRD, ketika pasangan-pasangan ini teman-teman sama semua, artinya teman-teman mempunyai sifat konsisten yang bagus. Dan standarnya adalah berapa? Teman-teman masih ingat? Standarnya adalah 14. Untuk penilaian maksimal wajar adalah 14. Kalau maksudnya kalau teman-teman bisa 15 semua, bisa dikatakan atau bisa memprediksi bahwa HRD atau recruiter tahu bahwa teman-teman sering mengerjakan tes ini, makanya bisa konsisten sebanyak 15 pasang soal, begitu teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa kita lihat di soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Ini untuk membuktikan bahwa nomor-nomor yang saya kasih tahu ini adalah sama ataupun benar, untuk menunjukkan konsistensi teman-teman dalam mengerjakan soal ini. Nah, di nomor 1 dengan 157. Teman-teman, nomor 1 ya, ingat baik-baik, nomor 1 adalah saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. Kemudian pernyataan B adalah saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Kita lihat di nomor berapa? 151. Baik, kita lihat nomor perbandingan nomor 1 dan 151 untuk membuktikan bahwa nomor-nomor yang saya kasih tahu, yang saya lingkari polanya ini adalah benar-benar untuk menguji konsistensi teman-teman. Bisa kita lihat nomor 1 dengan nomor 151. Oke, kita bisa lihat di sini nomor 1 adalah saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. Kemudian yang B adalah saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Kita bisa lihat di nomor 51. Pernyataan A, kita perhatikan, saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. Oke, kita bisa ketahui ini sama ya. Nah, sama. Kemudian pernyataan B sama tidak? Kita bisa ketahui pernyataan B, saya suka melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Pernyataan B di nomor 1 juga, saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Sama, konteksnya adalah sama, melakukan apa saja atau pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Jadi bisa teman-teman ketahui di sini adalah nomor 1 dan nomor 151 itu konteksnya sama. Maka kenapa HRD atau recruiter harus bisa mendeteksi bahwa teman-teman konsisten atau enggak, ya dari nomor-nomor ini, nomor 1 dan nomor 151, 1 dan 151. Kemudian kita buktikan lagi nomor yang selanjutnya. Ini buat contoh saja ya, nomor 1 dan 151. Saya buktikan lagi satu nomor lagi, satu pasang nomor lagi. Nomor 7 dan nomor 157. Bisa kita lihat, ini adalah nomor 7, kemudian ini adalah 157. Kita lihat di sini nomor 7. Nomor 7 berbunyi, pernyataan A, saya ingin mengalami pembaruan dan perubahan dalam kehidupan saya sehari-hari. Kemudian B, saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik apabila menurut pendapat saya memang demikian adanya. Nah, bisa teman-teman bayangkan nanti pernyataan-pernyataan panjang ini bisa teman-teman ingat enggak nanti ketika nomor 7 harus sama dengan nomor 157. Makanya saya kasih tips untuk mengerjakan agar bisa lolos konsistensi di tes ini. Tadi nomor 7 dengan nomor 157. Nah, 157 kita bisa lihat sama-sama. 157. Nah, biar enak seperti ini saja teman-teman. 157. Baik, 157 berbunyi pernyataan A, saya ingin mengalami pembaruan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman perhatikan sama atau tidak? Ini nomor 7 pernyataan A, kehidupan sehari-hari. 157 pernyataan A sama ya. Kemudian di nomor 7 pernyataan B, saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik apabila menurut mereka pendapat saya memang
Demikian adanya. 197 pernyataan B nya juga saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang baik, suatu pekerjaan yang baik apabila menurut pendapat saya memang adanya demikian. Demikian adanya. Sama ya teman-teman ya. Jadi dari bocoran ataupun tips and trick yang saya kasih tahu di sini adalah mengapa kita pasangkan pasangan-pasangan nomor yang memang harus sama ataupun yang menunjukkan konsistensi kita. Karena apa? Biar teman-teman cepat mengerjakan, biar teman-teman bisa membuat acuan pola-pola barisan-barisan angka yang sama dalam pengerjaan tes EPBS ini. Tes kepribadian EPBS ini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Teman-teman hanya disuruh ataupun dinilai dalam hal konsistensi yang 15 poin ini. Kemudian teman-teman dinilai mempunyai sifat-sifat apa saja dari 15 sifat yang ada di pojok kanan ini. Baik, terima kasih. Bila ada perbedaan jawaban ataupun pengertian yang saya jelaskan, bisa kita diskusi di kolom komentar. Dan bila video ini berguna bagi teman-teman, bermanfaat bagi teman-teman, maka jangan sungkan-sungkan untuk bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Maka jangan pula juga untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini untuk kemajuan ataupun agar saya bisa membagikan tips and trick tes psikotes ataupun materi-materi yang lain dengan semangat dan dengan konsisten. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.